Swastiastu, Rahajeng Siang, umat Sedang Sami yang berkenan hadir pada saat kesempatan hari ini, hari Sabtu Pahing Uku Langkir. Jadi berkesempatan untuk melaksanakan lukat di Gadog 1. Sejarah daripada Gadog 1 ini adalah memang di Sespim ini kita mempunyai dua sumber mata air, Gadog 1 dan Gadog 2. Prakarsa ini sudah lama, hanya setelah Bapak Komjen Krisnanda Dwi Laksana menjabat sebagai Kasespim 2 periode, lokasi ini diperbaiki, ditata ulang, kemudian dibuat dengan ada pancuran segala macam. Jadi bukan hanya pemanfaatkan sumber mata air yang digunakan oleh umat yang ada di sini, kemudian juga digunakan untuk unit barat dan unit timur, di mana banyak pegawai ataupun PNS polisi yang ada tinggal di sini. Jadi air ini digunakan untuk dimaksimalkan untuk itu. Nah, kita sebagai umat Hindu yang sangat menghargai leluhur kita yang berikan konsep Trihita Karana, jadi diantaranya adalah menjaga alam. Jadi dengan ditata seperti ini, kita sangat bersyukur, sehingga umat-umat yang datang dari manapun, kita akan senang sekali menyambut beliau semuanya untuk melaksanakan luka di sini. Demikian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Dimetaken punapi pengalaman spiritual Pak Dede. Terus niki yang metaken Pak Mangku terkait mata air niki sumbernya niki dari mana niki berasalnya? Jadi sumber mata air yang ada di Gadog 1 diyakini bahwa pohon gadog ini dia memiliki daya serap air yang cukup baik, sehingga dipelihara dengan baik di sini, disucikan, bahkan disakralkan. Kemudian dia akan mengalir ke tempat-tempat air yang sampai di bawah. Itu dikumpulkan, kemudian setelah itu langsung ditarik pakai mesin ke beji di atas dekat purun itu. Jadi sumber airnya pasti dari sini semua ya Pak. Demikian. Jadi sekali lagi bahwa bukan hanya di sini, di Gadog 2 pun ada sama, tapi di sana banyak bambu sama seperti ini. Hanya lingkungannya lebih luas di sana, dan ada juga lapangan, tempat-tempat untuk semacam rekreasi keluarga. izin Jerumangku, kalau pengalaman spiritual yang pernah Jerumangku rasakan bagaimana puniki? Jujur kalau tiang rasa kebahagiaan, kedamaian yang tiang rasakan setiap mengantar atau menuntun umat yang datang untuk melaksanakan lukat. Ini vibrasi yang mengalir bagi orang-orang yang tersentuh. Jadi dengan kesucian batin, bahkan salah satu umat juga dari Tangerang, dari Cimahi juga, salah satunya Ibu Ketua WHDI Kota Cimahi, beliau sangat merasakan bahagia sekali, sehingga pada saat itu beliau tidak sadar bahwa dituntun ke atas, merasa saya nyaman, seperti itu Pak. Jadi yang dirasakan adalah kenyamanan dan kebahagiaan yang utama. Kalau kawan-kawan Sunda Wiwitan, bagaimana pengalaman beliau untuk tangkil di tempat puniki? Kembali lagi kepada konsep Sunda Wiwitan, bahwa dia juga memiliki konsep bahwa manusia harus dekat dengan alam. Jadi salah satunya adalah gadog ini digunakan kegiatan untuk ritual sebelum acara-acara ngertakan bumi lamba di Gunung Perahu. Jadi memohon air suci juga di sini. Apakah ada hubungan tempat yang sakral niki dengan Tangkuban Purahu, Jerumangku? Siap. Kalau untuk hubungan saat ini ya. Kalau dulu pada saat belum dibuat bagus seperti ini mungkin belum, tapi setelah dibangun, akhirnya Sunda Wiwitan melihat potensi kedua sumber mata air ini, dan akhirnya digunakan untuk sama kegiatan untuk melukat mereka, umatnya. Sukses semua banget. Ini kan ada 3 pancaran, nanti juga fungsi-fungsi masing-masing. Kalau yang melihat untuk fungsi 3 pancuran ini sama, hanya lebih menguatkan biasanya nih. Air pertama belum dapat, air kedua belum dapat, yang ketiga mungkin dapat. Seperti itu. Jadi penguatan sebenarnya nih. Yang satu biasa aja mungkin, belum dapat apa sih rasanya gitu. Yang kedua seperti itu. Dan yang ketiga akan dapat satu hal yang ini. Karena kembali lagi pada rasa nih kan. Jadi umat yang bermalam bisa nih di pura?
menginap ke berkemit karena dingin. Kalau tiang sih silakan saja, niki dingin dan ada di balai. Dan satu lagi ada balai kebinekaan, itu juga bisa difungsikan. Jadi kita gunakan untuk umat yang dari manapun bisa menggunakan balai kebinekaan. Bahkan dari Bali waktu itu ada 17 orang itu menggunakan bus. Sebelum acara Ngertakan Bumi Lamba, dia menginap di balai kebinekaan yang kasih karpet, kemudian ya disuplai juga konsumsinya sekalian gitu. Akhirnya ya besoknya baru berangkat di perahu. Itu bulan dari spiritual dari Bali, bulan dari berbagai daerah. Sempat itu tahun lalu. Kalau Bu Ayu, barangkali ada pengalaman spiritual yang didapatkan dari tempat petirtaan yang sangat sakral niki. Oke, Om Swastiastu. Kalau yang pribadi, pengalaman spiritualnya itu sangat luar biasa. Sejak pertama kali ke sini, karena mungkin energilah yang menarik saya untuk ke sini gitu. Dan karena kebetulan ada beberapa umat yang sudah ke sini merasakan vibrasi tersebut, energi positif tersebut. Seperti contoh, dia merasa lebih tenang, yang sakit merasa jadi sehat, dan termasuk salah satu dari Sunda Wiwitan itu merasakan sekali manfaatnya di sini gitu. Jadi mendapatkan berkah yang luar biasa di saat beliaunya tersangkut dalam suatu permasalahan, bisa besoknya langsung bisa keluar dari permasalahan tersebut, begitu kurang lebih. Dan beliau sangat meyakini bahwa ini, yang tambahkan sedikit, Pak Mangku Ampura meyakini bahwa ini adalah pintu menuju Ampura, seperti ini, pintu gerbang ke Gunung Tangkuban Perahu. Ampura kalau misalnya salah. Tapi harapan Bu Ayu kepada kawan-kawan kita khususnya yang beragama Hindu dan Sunda Wiwitan dalam menjaga merawat tempat ini sehingga benar dijadikan nanti suatu saat tempat petirtaan untuk kesucian umat Hindu dan Sunda Wiwitan khususnya. Tapi harapannya begini, satu, tentunya yang pasti semakin banyak umat yang datang ke sini untuk membersihkan Anggesarira seperti itu. Kedua, tentunya tetap mentaati, harapannya mentaati, artinya seperti yang kita layaknya umat Hindu, apabila ada cempaka supaya tidak masuk ke area niki. Harapannya ke depannya semakin banyak umat ke sini, kita bersama-sama, artinya ayo bersinergi, kita mencari energi positif gitu loh. Semakin banyak energi positif itu, semoga semua damai di bumi dan di alam sana. Matur suksmo ngiring rahayu.